Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu famayudhlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan takwa, dan tak terlebih lagi kita kirimkan salam beriringan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang seperti ini. Nah, hari ini saya akan memaparkan atau membawakan presentasi yang berjudul Asesmen dan Penilaian PAUD. Sebelum saya memaparkan presentasi saya, alangkah bagusnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Nurdifa Beriskin Ahmad, mahasiswa magister jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya yakni saya akan memaparkan presentasi bagian pertama. Sebelum kita melangkah dalam pembahasan asesmen dan penilaian PAUD, perlu kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari sebenarnya kita sering membuat kegiatan evaluasi dan selalu menggunakan prinsip mengukur, menguji, dan menilai. Namun banyak orang salah mengartikan atau belum memahami secara tepat arti kata evaluasi, mengukur, dan menguji serta penilaian. Bahkan masih banyak orang yang lebih cenderung mengartikan kepada keempat kata tersebut dengan suatu pengertian yang sama. Secara umum orang hanya mengidentikan kegiatan evaluasi sama dengan menilai dan menguji karena aktivitas mengukur biasanya sudah termasuk di dalamnya. Pengukuran, penilaian, pengujian, dan evaluasi merupakan kegiatan yang hierarki, dan artinya keempat kata tersebut itu tidak dapat dipisahkan karena di dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Sedangkan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang fundamental, yang paling fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan stimulasi atau upaya perkembangan anak agar anak dapat berkembang secara optimal. Dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini ini harus memperhatikan standar-standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar nasional, yang dimana pendidikan anak usia dini terdiri atas 8 standar, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan, dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, di dalam makalah tersebut saya juga mengangkat rumusan masalah. Ada 6. Yang pertama itu apa sih pengertian asesmen, dan yang kedua itu apa macam asesmen, yang ketiga itu apa pengertian asesmen formatif dan sumatif, dan yang keempat bagaimana asesmen dan tujuan pembelajaran, kelima apa yang dimaksud penilaian berbasis kelas, dan terakhir itu bagaimana asesmen pada abad ke-21. Nah, video selanjutnya yakni kita memasuki pembahasan asesmen dan penilaian PAUD. Pembahasan yang pertama yang dimana pengertian penilaian atau asesmen. Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk
mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan, mutu program pendidikan, mutu kurikulum, mutu pengajaran, atau sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh oleh seorang siswa tentang bahan ajar yang telah diajarkan kepadanya. Dimulai dari kurikulum C berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 sampai kurikulum 2013, sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria PAK secara formal. Hal ini dinyatakan sebagai salah satu prinsip penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sahih; kedua, objektif; adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta sistematis, beracuan kriteria, dan accountable. Berikut beberapa tujuan penilaian, yaitu menilai kemampuan individual melalui pemberian tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa untuk belajar. Keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar secara lebih baik. 5. Menentukan strategi pembelajaran. 6. Membuktikan akuntabilitas lembaga. 7. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dan sistem penilaian yang diberlakukan melalui kurikulum 2004 yang berlanjut sampai kurikulum 2013 adalah sistem penilaian berkelanjutan atau Continuous Assessment System. Ciri-ciri dari sistem penilaian berkelanjutan antara lain: 1. Mengukur semua kompetensi dasar. 2. Ujian atau tes dapat dilakukan pada satu atau lebih kompetensi dasar. 3. Hasil ujian ditindaklanjuti melalui program remedial. 4. Ujian mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. 5. Aspek afektif diukur melalui pengamatan dan kuesioner atau cara mentes lainnya. Yang terakhir, aspek psikomotorik diukur melalui tes kinerja atau tes perbuatan. Pembahasan bagian B, macam-macam asesmen menurut fungsinya. Asesmen untuk pembelajaran atau assessment of learning memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua fase: asesmen inisial atau asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Yang kedua, asesmen dapat dilandasi oleh berbagai sumber-sumber informasi yang di dalamnya portofolio, kemajuan kerja, pengamatan guru, dan percakapan. Yang ketiga, umpan balik verbal atau tertulis bagi para siswa umumnya bersifat deskriptif dan menekankan pada kekuatan identifikasi, tantangan, dan butir-butir penting bagi langkah selanjutnya. Yang keempat, saat guru mengontrol pemahaman siswa, mereka mengatur pembelajaran sedemikian rupa agar siswa tetap belajar pada jalurnya. 5. Tidak ada skor dan angka mutu yang diberikan. Penyimpanan catatan terutama berupa catatan anekdot dan deskriptif. Dan yang terakhir, berlangsung selama proses pembelajaran, mulai dari penyusunan awal bahan ajar sampai saatnya untuk melakukan penilaian sumatif. Dan tujuan asesmen bagi pembelajaran atau AFL, yang dimana Assessment for Learning, adalah memberikan umpan balik kepada guru maupun siswa terkait kemajuan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Umpan balik ini akan dipergunakan oleh guru untuk merevisi dan mengembangkan pengajaran berikutnya. Bagian C, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian guru terhadap siswa yang memandu belajar mengajar sehari-hari. Penilaian formatif biasanya berdasarkan prosedur penilaian informal dan menggunakan berbagai sumber penilaian. Penilaian formatif adalah penilaian yang sedang berlangsung selama pembelajaran, yang meninjau dan mengamati proses pembelajaran. Secara ringkas, penilaian formatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu asesmen yang dibuat untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, termasuk senjang pembelajaran atau learning gaps, senyampang mereka mempelajari suatu bahan ajar tertentu. Kedua, digunakan untuk menginformasikan kemajuan pengajaran dan memandu pembelajaran. Dan yang ketiga, berlangsung selama pengajaran suatu bahan ajar
atau pemenuhan kompetensi dasar tertentu, dan yang terakhir merupakan suatu fase dari penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan guru untuk membuat simpulan mengenai sejauh mana siswa telah menguasai sasaran-sasaran pengajaran suatu kurikulum yang berlaku. Penilaian sumatif biasanya bersifat formal dan dilaksanakan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Secara ringkas, ciri-ciri penilaian sumatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian yang dibuat pada akhir pembelajaran dalam satu semester atau satu tahun untuk menentukan tingkat pemahaman yang telah diraih siswa. Dan yang kedua, termasuk pemberian nilai atau angka mutu dibandingkan dengan standar yang diharapkan atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bagian D, asesmen juga sering dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Ada dua alasan pokok untuk mengaitkan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, pengaitan tersebut meningkatkan probabilitas bahwa guru akan menyediakan kesempatan pembelajaran bagi para siswa, menyediakan kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai macam penilaian yang dirancang oleh guru. Dalam konteks sekarang, guru menyiapkan para siswa agar dapat mencapai indikator pembelajaran. Dan yang kedua, jika asesmen berkaitan dengan tujuan pembelajaran, perolehan angka mutu yang baik atau good grade dari para siswa lebih mudah diterjemahkan atau ditafsirkan menjadi pembelajaran yang baik, yang dimana good learning. Bagian E, penilaian berbasis kelas. Sejak kurikulum 2004 sampai kurikulum 2013, penilaian yang dilaksanakan adalah penilaian berbasis kelas, yang dimana class-based assessment. Penilaian berbasis kelas dilaksanakan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan, bersifat internal, merupakan bagian dari pembelajaran, serta sebagai bahan untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Tujuan penilaian berbasis kelas hampir sama dengan tujuan penilaian pada umumnya, hanya dengan penekanan yang lebih spesifik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi siswa, baik bagi siswa yang mampu mencapai KKM maupun yang belum mampu mencapai KKM. Yang kedua, untuk memantau kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, untuk mendiagnosis kemampuan belajar siswa dan melakukan program pengayaan maupun program remedial. Yang keempat, sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang kelima, memberikan kemungkinan kepada siswa dalam mencapai kompetensi dengan kecepatan yang berbeda. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder tentang efektivitas pendidikan sehingga mau meningkatkan partisipasinya secara efektif. Perangkat penilaian berbasis kelas antara lain yang pertama, tes tertulis, tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian sikap, dan yang terakhir penilaian portofolio. Dan keunggulan penilaian berbasis kelas antara lain yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar dilaksanakan secara terpadu. Dan yang kedua, pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi dan terpantau secara lengkap. Yang ketiga, merangsang siswa untuk dapat mengeksploitasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan semua potensi dirinya dalam mengatasi semua masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Bagian F, asesmen pada abad ke-21. Pembelajar pada abad ke-21 harus mampu mengembangkan keterampilan kompetitif yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Misalnya, berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang ketiga, keterampilan berkomunikasi atau communication skill. Yang keempat, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, informasi. Dan yang terakhir, media. Itulah tadi pemaparan atau pembahasan yang dibawakan oleh saya sendiri, yakni asesmen dan penilaian PAUD. Dan dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan anak usia dini ini berbeda dengan asesmen kelas lanjut. Kenapa demikian? Karena pendidikan anak usia dini ini sangat cepat sehingga membutuhkan
asesmen untuk mengetahui apakah anak usia dini ini berkembang secara optimal atau tidak. Karena yang dimaksud penilaian adalah sistem evaluasi yang bersifat menyeluruh untuk menentukan kualitas dari suatu program atas kemajuan dari seorang anak yang meliputi perkembangan sosial, emosional, fisik motorik, perkembangan intelektualnya, dan penilaian di PAUD merupakan usaha mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan belajar. Nah, itulah tadi pemaparan atau pembahasan yang saya sampaikan yang diajukan oleh dosen pengampu saya kepada Bapak Dr. Muhammad Akil Mursi MPD pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.